warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sifat dendam adalah sifat yang timbul karena kurangnya kepercayaan kepada takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apabila ada yang berbuat buruk padanya, maka ia akan mencelakakan sebagai balas dendamnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengenal kedendaman itu. Betapa beliau dicaci, dihina, dan dimaki, tapi beliau tetap sabar. Beliau malah tidak dendam padanya, malah beliau memaafkannya. Sungguh besar rasa maaf Rasulullah SAW. Oleh karena itu, barang siapa di antara kita yang dibelit kedendaman, maka selain menghancurkan kebahagiaan kita, dendam juga bisa menghancurkan dunia dan akhirat kita. Memang kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk berbuat baik kepada kita, tapi kita juga tidak bisa memaksakan diri kita untuk menyikapinya dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 126 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Yang artinya, dan jika kamu membalas dendam, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, maka sesungguhnya itulah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 126. Ada 3 kunci untuk terhindar dari kedendaman. Yang pertama, kita mencoba untuk latihan bahwa tetangga kita adalah saudara seiman, sahabat adalah saudara seiman, keponakan adalah saudara seiman. Maka semakin banyak rasa persaudaraan kita, akan semakin ringan hidup ini. Sayangnya, sedikit saja kita tersinggung dan mudahnya kita untuk bermusuhan, dan pada akhirnya banyak yang menjadi musuh kita. Jadi kapan kita bahagianya? Daripada kita dongkol karena bermusuhan, lebih baik kita berdamai dan menjalin persaudaraan agar kebahagiaan bisa kita dapat. Sehingga dengan begitu, jika kita dirundung kemalangan, maka akan banyak yang membantu kita. Dan begitu pun sebaliknya, jika kita mendapat kesenangan, maka jangan sungkan-sungkan untuk memberikannya pada orang lain. Yang kedua, jangan pikiran kita digunakan untuk mempermasalahkan masalah, tapi pergunakanlah pikiran kita untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, adanya semangat dan kemaslahatan bersama. Jangan pula kita ingin mendapatkan kemenangan sendiri, sedangkan orang lain kalah. Jika kita mendapatkan kemenangan, maka jangan lupa untuk memberikannya kepada orang lain. Semakin banyak orang yang senang pada kita, akan semakin aman diri kita. Dan begitu pun sebaliknya, jika banyak yang tersakiti, maka kemungkinan besar akan banyak kesempatan seseorang untuk menyakiti kita. Bila kita disakiti oleh seseorang, maka jangan lihat seseorang itu sebagai orang yang telah menyakiti kita, tapi lihatlah dia bahwa itu adalah sebagai ladang amal dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita melihat orangnya, maka pasti kita akan merasakan sakit hati. Bagaimana kalau kita dibenci, dikoreksi oleh seseorang? Maka kuncinya adalah introspeksi diri atau evaluasi diri. Siapa tahu tanpa kita sadari kita sudah mengundang kebencian seseorang. Yang kedua adalah memperbaiki diri. Jawaban kita atas apa yang telah mereka lakukan dan apa yang akan kita lakukan adalah akhlak yang baik. Kita dihina, dicaci, dan dimaki oleh orang-orang, maka biarkan saja. Pada akhirnya seseorang itu akan tahu siapa yang memfitnah dan siapa yang difitnah. Maka dari itu, marilah kita berubah menjadi yang lebih baik lagi. Jika kita sudah menjadi yang lebih baik, maka Allah akan memuliakan kita. Jika Allah sudah memuliakan kita, maka kita tidak akan hina karena hinaan orang lain.
maka ingatlah sekali lagi, balaslah keburukan seseorang itu dengan sikap terbaik yang bisa kita lakukan. Itulah kunci utamanya. Semoga Allah yang Maha Agung membersihkan hati ini dari keburukan dan menanamkan rasa kecintaan dan kerinduan pada kebenaran. Dan sungguh Allah lah Maha pemilik kebenaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.